Lewat episode 12 ini, Miss Kiki ingin mengucapkan selamat merayakan lahirnya Mesias di dalam hati kita bagi mereka yang merayakan. Pada zaman Yesus lahir, kira-kira 330-350 AD, tidak ada media sosial atau handphone kan? Jadi bagaimana 3 orang pintar memiliki iman untuk mengadakan perjalanan berbulan-bulan dari Persia, Iran, Ethiopia, Eritrea, dan India Selatan menuju Bethlehem? Ditemukan catatan kuno yang menyaksikan bahwa mereka melihat kafilah karavan panjang beserta unta-unta penuh suplai makanan dan barang bersama office boy yang harus memberi makan dan minum ternak agar kuat melintasi perbatasan. Ternyata ketiga orang bijaksana itu hanya dituntun menuju ke Bethlehem dengan patuh terhadap bintang Daud. Hati Raja Herodes panas mendengar seorang bayi lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi jajahanku. Dia kelak akan menjadi Mesias bagi semua bangsa. Apa maksudnya raja di atas segala raja? Raja Herodes pun menyuruh bayi laki-laki di bawah 1 tahun untuk dibunuh. Aktaban yang sudah bergegas ke Bethlehem tidak bisa juga mengejar 3 Zarathustra. Dia kemudian meng-cross-check pada seorang ibu yang tinggal dekat suatu kandang ternak. Oh iya, saya menyaksikan bayi dilahirkan di kandang ternak ini. Tetapi ibunya Maria dan ayahnya Yusuf, seorang tukang kayu, membawa lari bayi itu ke Mesir untuk menghindari pembunuhan bayi laki-laki yang diperintahkan Raja Herodes. Tidakkah Tuhan mendengarnya? Tiba-tiba pintu rumah dibuka paksa pasukan Herodes sembari mengobrak-abrik isi rumah yang membuat anak-anak ketakutan. Aktaban langsung menawarkan permata merahnya pada tentara kerajaan yang langsung matanya bersinar menyambut berlian yang sangat mahal itu sambil pura-pura memerintahkan tentara lainnya tidak usah masuk karena tidak ada bayi laki-laki katanya. Kira-kira 33 tahun Aktaban masih berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lainnya sampai suatu saat dia melihat kerumunan orang yang memberitahunya. Aktaban merenungkan, jangan-jangan Mesias yang disalib bangsa Yahudi inilah bayi yang aku cari-cari selama 33 tahun. Bisakah aku memberikan mutiara terakhir yang aku miliki ini pada orang yang menghukum salib pada Yesus dari Nazaret agar dibatalkan? Tentu Aktaban tidak mampu merubah keputusan Pontius Pilatus. Aktaban menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus Kristus yang berdarah-darah. Dengan air mata dia menyesal tidak bisa menyerahkan hadiah permatanya pada bayi Yesus dulu. Namun tak lama kemudian langit bergoncang serasa suara yang jelas berbicara kepadanya. Aktaban, kau telah menemuiku ketika aku sekarat kehausan, ketika aku dianiaya, dicaci maki dan ditolak. Ketika kau melakukan kebaikan pada salah satu orang ini, sesungguhnya engkau telah melakukan untukku. Sama seperti Aktaban, 3 orang bijaksana percaya akan inkarnasi Allah mencipta, menurunkan derajatnya menjadi sama dengan manusia di bumi ini. Allah bersama kita, Immanuel. Oleh karena itu, mereka dipandang sebagai orang kudus atau All Saints. Mereka kembali dengan bahagia luar biasa, odes to joy, setelah perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Konon Yesus sudah bisa berjalan dan bermain-main di kandang Bethlehem. Give you anything but love. Tanggal kelahiran Yesus tidak disebut di dalam Alkitab. Kaisar Augustus yang lebih tinggi dari berbagai raja termasuk Herodes menentukan 25 Desember 5-6 BC sebagai tanggal kelahiran Yesus. Dokumen ini dicatat bersamaan dengan kematian Herodes. Bukan suatu kebetulan bila terjadi bersamaan dengan titik kulminasi matahari menduduki lintang selatan, siap berotasi kembali, menghangatkan musim dingin setiap tanggal 21-22 Desember sebagai tanda pergantian memasuki musim semi. Miss Kiki perlu mengkoreksi sumber Google yang salah mengutip Paus Julius menyamakan Natal dengan tradisi Saturnalia bangsa Roma yang sudah terjadi berabad-abad dalam penyembahan dewa Saturnus. Pada hari itu, budak diperbolehkan berbicara pada majikannya dan mereka menari selama festival Saturnalia.
Namun yang dimasukkan Paus Julius bukan berarti kelahiran Yesus dirayakan sebagai pengganti tradisi penyembahan Dewa Saturnus atau paganisme, melainkan tanggal 25 Desember karena berdekatan dengan tanggal Saturnalia, maka libur Natal disebut sebagai Season's Greetings. Dokumentasi dalam tradisi Katolik yang terkenal rapi menjamin akurasi asal-usul Saint Balthasar dari peradaban Nabatean di negeri Edom yang berupa gurun pasir merah seperti sup merah yang dimakan Esau. Negeri Edom dulunya bernama Pegunungan Seir, bertahan hidup dari perdagangan kemenyan dan mur karena pada zaman itu kemenyan dan mur hanya bisa tumbuh di wilayah perbatasan Afrika dan Arab Utara. Harga kemenyan dan mur bahkan lebih mahal daripada emas sebab kebutuhan terhadap bau-bauan gaharu untuk rumah ibadah begitu tinggi sampai menciptakan jalur perdagangan dari Afrika ke Arab, lalu Cina hingga India dan Hindia Belanda Indonesia. Peradaban Nabatean bertahan sebagai suku nomaden yang berpindah-pindah untuk berdagang karena mereka juga ditolak untuk menetap di tanah kerajaan lainnya. Daya survivalitas mereka tampak dari keterampilan berdagang yang memanfaatkan jalur kembali dari Cina dengan membawa kain sutra untuk diperdagangkan di Arab dan Afrika. Tidak lama setelah kejadian 3 orang Majus, peradaban Nabatean yang nomaden pun punah. Saint Gaspar atau Kaspar berasal dari kota Perafong di wilayah Kerala, India Selatan. Dia menyerahkan mur yang dipakai untuk mengawetkan mayat sebagai simbol mempersiapkan meninggalnya Yesus. Inskripsi atau ukiran di sebuah batu ditemukan di Semenanjung Thailand bertuliskan "Here lived King Gaspar", merupakan bukti Raja Gaspar atau Gondophares menguasai wilayah kaum Brahma di India Superior hingga Selat Thailand. Dalam episode ke-12 ini kita bisa mengetahui 3 orang bijaksana mewakili agama kepercayaan asli yang mengakui kedatangan Mesias, dan setelah mereka menemuinya, ada 3 gereja kuno dibangun di sekitar wilayah mereka.